Tapi begini, dalam bernazar itu yang baik adalah tidak seperti itu, tidak perlu digantungkan seperti itu. Sudah, kalau mau nazar ya nazar saja. Tidak perlu digantungkan dengan kalau saya lulus ujian, kalau anak saya diterima di kuliah dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Lebih baik tidak usah seperti itu. Maksudnya tidak usah digantungkan, langsung saja bernazar. Jadi termasuk maksiat badan adalah melakukan perbuatan sihir. Jadi sihir ini adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita, dalam agama Islam. Menggunakan sihir, mengajarkan sihir, mempelajari sihir ya, untuk diamalkan, ini hukumnya adalah haram. Tidak boleh orang itu ya berinteraksi dengan hal-hal semacam ini. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya ya namanya sihir ya nggak ada istilahnya sihir hitam, sihir putih, black magic, kemudian white magic, nggak ada ya, semua sihir sama. Itu pembagian yang nggak benar seperti itu. Jadi sebagian orang itu membagi, atau orang-orang barat itu mereka mengatakan ada sihir putih, sihir hitam, nggak ada bedanya, sama, tetap hukumnya haram. Kemudian termasuk yang diharamkan juga dari maksiat badan adalah keluar dari taat kepada imam. Jadi kita umat Islam ini punya pemimpin yang diangkat berdasarkan ketentuan syariat, maka wajib bagi kita untuk menaatinya. Tidak boleh kita keluar dari kepemimpinan imam tersebut ya. Tidak boleh diperangi, tidak boleh dilengserkan, walaupun imam ini adalah imam yang fasid. Jadi ketentuannya seperti itu, tidak boleh. Jadi ketika misalnya dalam suatu wilayah atau ketika ada pemerintahan yang sah secara Islam, ada khalifah, kemudian khalifahnya ini ternyata zalim misalnya, itu tetap tidak boleh diperangi, tetap tidak boleh diperangi, tidak boleh dilengserkan ya. Selama bukan kekufuran itu tetap tidak boleh dilengserkan. Terus bagaimana ya, kita melalui lisan kita, melalui lisan para ulama, kita memperingatkan pemimpin tersebut, khalifah tersebut, supaya tidak bertindak zalim, tidak bertindak dengan ketentuan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalau ditanya kenapa tidak boleh lengserkan, Ustadz, jawabannya adalah karena melengserkan pimpinan yang zalim seperti ini akan mendatangkan kemadharatan yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi dipimpin oleh pemimpin yang seperti itu. Jadi selama pemimpin itu bertindak zalim, selama bukan kekufuran, maka itu tidak boleh untuk dilengserkan. Jadi misalnya sudah ada orang-orang yang termasuk ahlul hilli wal aqd. Jadi orang-orang, para ulama, para mujtahid yang mereka ini dengan mereka punya hak untuk menentukan pimpinan dan sudah terpilih secara sah sesuai dengan syariat agama Islam, dan ternyata pada saat memimpin atau memerintahkan kemudian dia bertindak zalim, melakukan banyak kefasikan, maka di sini tidak dilengserkan, tidak boleh diperangi sampai dilengserkan. Nah, kalau pemimpin yang zalim, yang fasik saja seperti itu, maka bagaimana dengan pemimpin yang adil? Maka lebih-lebih tidak boleh dilengserkan, kecuali kalau sampai kepada batas kekufuran baru dilengserkan dan seterusnya. Tapi kalau belum mencapai batas itu, maka tidak dilengserkan, tidak boleh diperangi, tidak boleh diperangi. Dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengambil banyak hukum tentang masalah ini dari peristiwa yang terjadi di masa Sayyidina Ali, sehingga beliau mengatakan kullu man qatala aliyan fahum bughat. Jadi setiap yang memerangi Sayyidina Ali, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi kita katakan di sini bahwasanya seorang khalifah, pimpinan tertinggi umat Islam, seburuk apapun kondisinya, selama bukan mengerjakan kekufuran, selama tidak terjatuh kepada perbuatan kekufuran, itu haram untuk diperangi supaya dilengserkan, tidak boleh. Kenapa? Karena akan mendatangkan madharat yang lebih besar. Kalau nggak ada pemimpin tertinggi, itu nanti umat Islam yang kacau. Seperti itu. Jadi kalau seandainya pemimpin tertingginya zalim umpamanya, maka solusinya bukan diganti, bukan diganti, tetapi dinasehati dan seterusnya, didoakan dan seterusnya, seperti itu.
Juga termasuk maksiat badan adalah ketika seseorang menangani ya harta anak yatim, ya, menjadi yang memelihara atau yang mengurus anak yatim atau mengurus masjid dalam kondisi dia ini sebenarnya tidak mampu, bukan kapasitasnya, tidak mengerti seluk-beluk bagaimana mengelola harta anak yatim, tapi dia maju menjadi yang mengasuh dan mengelola harta anak yatim. Ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Atau misalnya dia mengelola masjid, mengajukan diri jadi takmir, padahal tidak ngerti sama sekali tentang ketakmiran, kemasjidan, masjid hukumnya kayak gimana dan seterusnya. Dia tidak mampu, mungkin nggak tahu hukumnya, nggak tahu permasalahan detailnya, atau dia nanti menyia-nyiakan, tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Begitu juga dalam masalah peradilan, orang yang diangkat menjadi qadhi atau hakim, padahal dia tidak ahli, padahal dia akan berlaku tidak adil. Ini juga termasuk maksiat badan, tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh seseorang itu mengelola harta anak yatim, mengelola masjid, atau mengambil alih peradilan, wewenang peradilan, padahal dia bukan kapasitasnya, tidak mampu, tidak ngerti ilmunya, atau mengerti tapi akan berlaku tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Itu hukumnya haram. Kemudian juga termasuk maksiat badan adalah melindungi orang yang zalim. Melindungi orang yang zalim, menolong orang yang zalim. Bagaimana itu? Misal ada orang zalim mengambil hak orang lain, kemudian dia ini minta tolong kepada seseorang supaya dilindungi. Kalau ada yang nyari jangan kasih tahu dan seterusnya. Lah ini hukumnya haram. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangi seseorang yang mengambil haknya dari orang zalim tersebut, maka orang yang menghalang-halangi ini terjatuh kepada perbuatan maksiat. Tidak boleh, termasuk maksiat badan ini. Dan ini termasuk dosa besar karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi, yang menampung, yang menaungi, yang ngasih suaka kepada orang-orang yang zalim. Seperti itu. Jadi kalau ada orang pengen ngambil hak dari orang yang zalim, ya harus diserahkan. Tidak boleh dipersilahkan, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dicegah. Kemudian termasuk maksiat badan juga adalah menakut-nakuti orang Islam. Ini banyak terjadi ini, kadang ngeprank begitu kan, mengacungkan senjata, menodongkan pistol dan seterusnya. Walaupun bercanda, itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Jadi kalau yang seperti ini saja, walaupun bercanda saja hukumnya tidak boleh, maka bagaimana dengan yang melakukan teror? Nah ini malah tidak boleh, ini haram hukumnya. Ini termasuk tarwi muslimin. Jadi menakut-nakuti umat Islam, bikin teror di kalangan umat Islam, bikin gaduh, bikin huru-hara dan seterusnya, bikin ketidaknyamanan, menjadikan suasana tidak aman. Ini hukumnya adalah haram. Jadi menakut-nakuti orang Islam seperti itu tidak boleh. Kadang kan orang beli senjata gaya gitu kan, ditodongkan kepada orang lain. Ini hukumnya tidak boleh. Kemudian yang berikutnya termasuk maksiat badan adalah membegal. Jadi pembegalan di sini maksudnya adalah orang menghadang orang yang lewat, kemudian entah hanya sekedar menakut-nakutin atau malak ngambil barangnya, bahkan sampai tindakan membunuh. Ini semuanya hukumnya adalah haram, tidak boleh. Namanya qat'ut thariq, jadi membegal, memotong jalan. Hukumnya tidak boleh, baik disertai dengan pembunuhan atau tidak, disertai dengan ngambil harta ataupun tidak, hukumnya haram. Dan orang yang melakukan tindakan ini itu ada hukuman syar'inya, hukuman yang berlandaskan kepada ketentuan syariat. Jadi menyesuaikan dengan tindak kriminalnya sejauh mana. Ya, ada yang sampai dipotong tangan dan kakinya secara silang. Kalau ngulang lagi dipotong lagi yang satunya secara silang juga. Seperti itu. Kalau seandainya pakai tindakan membunuh, kadang orang itu ada yang begal,
kemudian juga tidak hanya ngambil harta tapi juga membunuh. Ini bagaimana ini? Ini juga dieksekusi mati, bahkan disalib dalam ketentuan syariat, disalib. Tapi bukan seperti salibnya orang-orang Nasrani. Seperti itu. Tapi begitu, karena ini hukumnya orang Islam. Jadi kalau yang melakukan ini orang Islam, ini perbuatan dosa. Ketika dikerjakan oleh seorang Muslim, kalau seandainya dia membunuh, tadi kan dikisos, dieksekusi mati kan? Bagaimana ini? Disolati apa tidak? Dimandikan, diurus sebagaimana orang Islam mati atau tidak? Jawabannya tetap diurus. Jadi ya dimandikan, dikafani, disolati dan seterusnya. Karena dia Muslim, tapi dia berdosa karena melakukan pembegalan tadi itu. Jika memang yang melakukan orang Islam, tapi kalau bukan orang Islam ya tidak. Kemudian ini tentang masalah nazar. An-nazar, ya nazar. Ini penting sekali, banyak sekali orang yang mempertanyakan masalah nazar ini. Jadi kalau orang sudah bernazar, maka wajib untuk dipenuhi. Saya ulangi lagi, orang yang sudah bernazar, maka wajib untuk memenuhi nazarnya tersebut, ya. Jika memang nazarnya ini adalah nazar yang sah secara syariat. Karena memang ada nazar yang tidak sah. Bagaimana itu nazar dalam berbuat maksiat? Tidak boleh. Saya bernazar akan minum khamr, tidak boleh. Kalau misalnya seperti itu, bernazar akan lari telanjang, tidak boleh. Bernazar akan misalnya motong jari, motong mengiris telinga, lah ini tidak boleh kayak gitu. Ini perbuatan yang maksiat, yang melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri, tidak boleh. Atau bernazar dalam sesuatu yang tidak ada unsur ketaatan, itu juga tidak boleh. Tidak sah. Nazar ini adalah dalam sesuatu yang ada unsur ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nazar akan i'tikaf selama seminggu. Saya nazar akan puasa selama 3 hari. Saya akan bernazar puasa satu hari misalnya. Boleh. Seperti itu, sah dan boleh. Tapi kalau sudah ngomong ya harus dipenuhi. Saya bernazar nanti Idul Adha saya akan kurban 1 ekor sapi, 2 ekor kambing misalnya, terserah. Ini boleh karena ini adalah ada unsur ketaatan. Tetapi kalau seandainya bukan dalam unsur ketaatan, dalam kemaksiatan, maka tidak sah. Tidak sah dan tidak ditunaikan, tidak dipenuhi. Jadi kalau ada orang nazar, kalau misalnya kepala desa jagoan saya kalah, saya iris telinga saya, misalnya, karena ada orang yang seperti itu. Ini tidak boleh dipenuhi, tidak sah dan tidak boleh dipenuhi. Ya. Atau dalam sesuatu nanti saya akan menghitung jumlah pasir yang ada di depan rumah, misalnya. Tidak ada gunanya kayak gitu. Nah, ini juga tidak sah dan tidak dipenuhi seperti itu. Jadi nazar itu adalah dalam sesuatu yang terdapat unsur ketaatan. Hukum awalnya perbuatan tersebut adalah sunnah, kayak sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Tetapi ketika sudah dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Tidak boleh kalau orang misalnya bernazar, saya bernazar puasa 3 hari berturut-turut, sudah bunyi, sudah keluar dari lisannya, maka yang asalnya puasa itu sunnah, maka menjadi wajib, harus dipenuhi. Dan ketika dibatasi, maka menyesuaikan dengan batasan tersebut. Kalau misalnya dia ngomong saya puasa 3 hari, ya sudah, tidak ada ketentuan berturut-turut. Boleh Senin, Rebo, Jumat, pokoknya 3 hari. Kalau dia bilang berturut-turut, ya berarti harus berturut-turut, menyesuaikan dengan sifat yang dia sebutkan ketika bernazar. Saya akan sedekah, ya sudah, pokoknya yang dinamakan sedekah. Tapi kalau dia bilang saya akan sedekah beras, ya berarti harus beras, jangan yang lainnya. Kalau disebutkan lagi beras 10 kilo, ya berarti 10 kilo. Seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan lafal yang diucapkan. Ini kalau keluar, kalau enggak ya enggak. Misalnya orang kerentek dalam hati, kerentek enggak sampai bunyi. Dalam hati saya nazar, misalnya kurban 2 ekor kambing misalnya. Tapi enggak keluar, cuma dalam hati saja, ya berarti belum itu. Belum. Tapi kalau sudah keluar, lah ini harus dilaksanakan, menyesuaikan dengan redaksi yang dia gunakan tadi. Kemudian nazar ini ada yang kayak tadi ini, langsung disebutkan munajjaz. Tapi ada juga yang mu'allaq, digantungkan dengan suatu perkara. Kalau ibu saya sembuh, saya bernazar akan sedekah kepada para santri misalnya.
Ya berarti di sini menyesuaikan dengan ibunya. Kalau ibunya sembuh ya dia wajib memenuhi nazarnya. Tapi kalau enggak ya ibunya misalnya subhanallah tidak diberikan kesembuhan, meninggal misalnya, ya kan sudah, enggak harus, enggak ada ketentuan karena ini mu'allaq, ada dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Tapi begini, dalam bernazar itu yang baik adalah tidak seperti itu, tidak perlu digantungkan seperti itu. Sudah, kalau mau nazar ya nazar saja, tidak perlu digantungkan dengan kalau saya lulus ujian, kalau anak saya diterima di kuliah dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Lebih baik tidak usah seperti itu. Maksudnya tidak usah digantungkan, langsung saja bernazar.